Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ade Kurnia dalam pembelajaran Usul Fikih kelas 10 Madrasah Aliyah semester ganjil. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pengertian dan ruang lingkup usul fikih. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buka dulu pembelajaran ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, setelah kemarin kita membahas tentang pengertian ataupun konsep usul fikih. Nah, untuk hari ini kita membahas pengertian dan ruang lingkup usul fikih. Anak-anakku yang berbahagia, pengertian usul fikih tersusun dari dua kata, yaitu kata usul dan kata fikih. Pengertian usul secara bahasa, usul merupakan jamak bentuk plural majemuk dari kata aslu yang berarti dasar, pondasi atau akar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha bis samai." Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran surah Al-Ibrahim ayat 24. Ini ada kata asluha, jadi ada kata usul di sana. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah di kitab beliau Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah juz 3 menyatakan bahwa arti aslu secara bahasa adalah perkara yang menjadi dasar bagi yang lain, baik pada suatu yang bersifat indrawi seperti membangun dinding di atas pondasi, atau bersifat akli seperti membangun ma'lul di atas illah dan madlul di atas dalil. Fikih secara bahasa berarti pemahaman, al-fahmu. Artinya, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka memahami perkataanku. Ini terdapat dalam Quran surat Thaha ayat 27 sampai 28. Fikih menurut istilah mutasyri'in ahli syariah adalah ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat aplikatif, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbitat min al-adillati tafsiliyah. Ruang lingkup fikih terbatas pada hukum-hukum yang bersifat aplikatif dan furu'i, cabang, dan tidak membahas perkara-perkara i'tiqad atau keyakinan. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan definisi yang sedikit berbeda tentang fikih, yaitu mengenal hukum-hukum syar'i yang aplikatif melalui dalil-dalil yang terperinci. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Beliau menggunakan kata ma'rifah dan bukan ilmu untuk mencakup makna ilmu dan zon. Sekaligus karena hukum-hukum fikih kadang bersifat yakini, pasti menghasilkan ilm, dan kadang zonni, dugaan menghasilkan zon. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, kaidah-kaidah yang dengannya bisa dicapai istinbat, penggalian hukum terhadap hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Syekh Abu Ar-Raitah hafizullah,
kaidah-kaidah yang di atasnya dibangun ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat aplikatif yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Anak-anakku yang berbahagia, ini masih pendapat pengertian daripada usul fikih. Menurut Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang bersifat ijmali, global, umum, tata cara mengambil faidah hasil pemahaman darinya dan keadaan mustafid orang yang mengambil faidah. Yang dimaksud dengan mustafid pada definisi ini adalah mujtahid. Menurut Dr. Wahbah Al-Juhaili hafizullah, kaidah-kaidah yang dengannya seorang mujtahid bisa mencapai istinbat, penggalian hukum terhadap hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang terperinci. Menurut Syekh Abdul Wahab Al-Khalab rahimahullah, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dengannya bisa dicapai pengambilan faedah terhadap hukum syar'i yang bersifat aplikatif dari dalil-dalil yang terperinci. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, itu beberapa pendapat dan pengertian berkenaan dengan usul fikih. Selanjutnya adalah ruang lingkup usul fikih. Apa ruang lingkup usul fikih? Kalau dalam ilmu fikih ada ruang lingkup fikih, nah sekarang dalam usul fikih ada ruang lingkup usul fikih. Apa saja ruang lingkup usul fikih tersebut? Nah, perhatikan ya, ruang lingkup pembahasan usul fikih terbagi menjadi 3. Ya, secara garis besar, ruang lingkup usul fikih menjadi 3. Yang pertama adalah hukum syar'i dan hal-hal yang berkaitan dengannya dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan tentang al-hakim, khitab at-taklif, khitab al-wad'i, qaidah kulliyah. Yang kedua, ruang lingkup usul fikih ini adalah membahas tentang dalil dan hal-hal yang berkaitan dengannya dengan rincian sebagai berikut. Ada dalil-dalil syar'i, sesuatu yang diduga sebagai dalil padahal bukan dalil, pembahasan tentang bahasa Arab. Yang keempat, pembahasan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, ruang lingkup daripada usul fikih itu adalah ijtihad dan hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad dengan rincian. Yang pertama adalah pembahasan tentang ijtihad, pembahasan tentang taklid, dan pembahasan tentang tarjih. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mungkin secara terperinci nanti kita bahas kembali. Dan itu sebagai gambaran pengertian usul fikih dan ruang lingkup usul fikih. Semoga bermanfaat dan kalian silahkan baca kembali, cari-cari dari sumber-sumber yang lain tentang pengertian usul fikih dan ruang lingkup usul fikih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.